sedikit tentang transfer kalor. Kalor atau panas dari suatu benda dapat berbeda-beda. Nah, ketika terjadi kontak antara dua benda atau lebih yang memiliki perbedaan kalor, maka akan terjadi aliran kalor atau perpindahan kalor. Proses perpindahan panas antara benda satu dengan lainnya tidak selalu sama. Ada 3 mekanisme atau cara perpindahan kalor, yakni secara konduksi, konveksi, dan radiasi. 1. Konduksi. Konduksi terjadi ketika terjadi pertukaran energi kinetik antara molekul atau atom, di mana partikel dengan energi lebih rendah dapat meningkat dengan bertumbuk partikel dengan energi yang lebih tinggi. Contoh konduksi yang pertama yaitu membakar besi. Ketika kita membakar besi, maka besi akan panas. Tetapi partikel-partikel pada besi tidak ikut berpindah atau tetap pada tempatnya. Yang kedua yaitu mencelupkan sendok ke dalam air panas. Ketika kita mencelupkan sendok ke dalam air panas, maka ujung sendok yang tidak tercelup juga akan panas, meskipun tidak terjadi perpindahan partikel di dalam sendok tersebut. Yang ketiga yaitu memegang gelas panas. Ketika tangan kita memegang gelas yang panas, tangan kita pun akan merasakan panasnya, meskipun tidak terjadi perpindahan partikel dari gelas ke tangan kita. Yang kedua yaitu konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi terjadi ketika kalor berpindah dengan cara gerakan partikelnya yang telah dipanaskan. Konveksi dapat terjadi karena dua macam, yakni konveksi alami dan konveksi paksa. Contoh yang pertama adalah memanaskan air. Ketika kita memanaskan air, maka kita akan melihat air itu seperti diaduk. Inilah proses ketika partikel-partikel air yang ada di bawah yang telah panas berpindah ke atas, sehingga terjadilah perpindahan kalor yang diikuti oleh perpindahan partikel air yang dipanaskan. Yang kedua yaitu terjadinya angin darat dan angin laut, karena partikel-partikel udara yang panas berpindah. Dan yang ketiga adalah adanya sirkulasi udara dari luar rumah ke dalam rumah, karena partikel-partikel udara panas di luar ruangan masuk ke dalam rumah. Yang terakhir ada radiasi. Proses perpindahan kalor secara radiasi terjadi ketika kalor disampaikan tanpa melalui perantara. Prosesnya secara kimia dapat dijabarkan dengan energi termal yang diubah menjadi energi radiasi. Dalam hal ini, energi termuat dalam gelombang elektromagnetik. Contoh yang pertama yaitu panas dari sinar matahari yang melewati luar angkasa hampa udara tetap dapat sampai ke bumi tanpa perpindahan partikel apapun. Yang kedua yaitu ketika mendekatkan tangan kita ke api, maka akan terasa panas meskipun tidak ada partikel api yang berpindah ke tangan kita.